Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita berjumpa dalam episode yang ke-18, episode yang ke-19, yaitu dengan topik kita akan bahas menakar buku pintar berdebat Wahabi. Menakar buku pintar berdebat dengan Wahabi, karya seorang ahlul kalam pada sahabat ini, gitu ya, yaitu Muhammad Idris Ramli yang mengarangnya. Ya, dan berapa bukunya lain kita coba lihat nanti. Ada buku ada buku pengantar sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada buku madhab madhab Asy'ari, benarkah Ahlussunnah wal Jamaah? Kedua buku pintar dua buku ini sebetulnya adalah ciplakan dari sumber-sumber yang terbanyak dinukil oleh dia dari buku Ahlussunnah Asy'ariyah karya Ahmad Sinan dan Fauzi Al-Anjari, ya, Al-Anjari, yaitu dia judul bukunya ada di PDF, antum bisa lihat, yaitu judulnya Ahlussunnah Al-Asy'ariyah, ya. Dan sudah dibantah oleh beberapa ulama, yaitu diantaranya Syekh Faisal bin Qazar Al-Jasim dengan judul Al-Asy'ariyah fil mizani ahli sunnah. Al-Asy'ariyah fil mizani ahli sunnah. Maka kemudian dalam buku ini dia juga banyak mengambil syubhatnya dari buku tadi, di antara syubhat takwil umpamanya. Kemudian berapa cerita-cerita dongeng yang dia buat di dalam ini enggak jelas, ya, sumbernya dari mana. Dia tidak menyebutkan referensi cerita-cerita. Nanti akan kita coba lihat isi buku ini. Benarkah ini buku pintar atau buku orang merasa pintar, gitu ya. Benarkah ini buku pintar atau buku orang merasa pintar? Kita akan lihat ini, ya, berapa jawaban terhadap sebagian syubhatnya. Ya, sebetulnya banyak di sini pembahasan, tapi kita bahas beberapa topik saja karena banyak sekali hal-hal yang perlu diluruskan lah istilahnya. Perlu dinaikkan kepintarannya dalam dalam memahami agama ini sebetulnya. Kita akan ambil beberapa cuplikan di sini. Pertama, dia menyebutkan di sini, ya, bicara tentang bab yang pertama, dia bicara tentang dialog publik Masjidil Haram, ya. Dia sebut buat cerita di sini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama Wahabi kontemporer Saudi Arabia yang sangat populer dan karismatik, mempunyai seorang guru yang sangat alim dan karismatik di kalangan kaum Wahabi, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Ia dikenal julukan Syekh Ibnu Sa'di. Ya. Ia memiliki banyak karangan, di antaranya yang paling populer adalah karyanya berjudul Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ya. Kemudian dia menceritakan ini, Syekh Sa'di dikenal sebagai ulama Wahabi yang ekstrim. Namun demikian, ya, coba lihat, dia selalu membuat sebuah bahasa-bahasa tuduhan-tuduhan, ya. Ya, Syekh Ibnu Sa'di dikenal sebagai ulama ekstrim, ya. Entah apa bentuk ekstrim, enggak tahu nih. Namun demikian, terkadang ia mudah insaf dan mau mengikuti kebenaran dari manapun kebenaran itu datang. Nah, suatu ketika Said Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ini ya Alawi Maliki maksudnya, sedang duduk-duduk di serambi Masjidil Haram bersama murid-muridnya dalam halaqah pengajian. Nah, intinya ceritanya di sini bahwa tiba-tiba air pun hujan dengan lebatnya. Akibatnya talang di atas Ka'bah mengalirkan air hujan itu dengan deras. Melihat air begitu deras dari talang di atas kiblat, kaum muslimin yang berbentuk kubus itu, orang-orang Hijaz seperti kebiasaan mereka segera berhamburan menuju saluran itu dan mengambil air tersebut. Itu mereka tuangkan ke baju dan tubuh mereka dengan harapan mendapat berkah dari air itu. Nah, dengan melihat kejadian tersebut, ya, para polisi pemang peraja kerajaan Saudi Arabia yang sebagian besar berasal dari orang Badawi dari negeri Najd, nah, dari orang Badawi negeri Najd. Jadi di cara-caranya bahasa-bahasanya membuat sebuah skenario menjatuhkan dengan bahasa-bahasa menghina, gitu ya. Yang sebagian besar berasal dari orang Badawi daerah Najd itu menjadi terkejut dan mengira bahwa orang Hijaz tersebut telah terjerumus ke dalam kesyirikan dan menyembah selain Allah dengan ngalap berkah dari air itu. Akhirnya para polisi pamong praja itu menghampiri kerumunan orang-orang Hijaz dan berkata kepada mereka sedang mengambil berkah air hujan yang mengalir dari talang Ka'bah itu, "Hai orang-orang musyrik." Coba.
Mungkinkah orang terbodoh mengatakan itu? Hai orang musyrik. Ya. Sedangkan orang yang berbuat nyata-nyata kadang-kadang dengan bahasa yang sopan, seperti di Kuba banyak juga orang melakukan kesyirikan seperti mengambil batang kayu di sana, kulit batang kayu di sana. Ini cerita yang saya rekam sendiri dan saya melihat sendiri. Tidak langsung polisi mengatakan, hai musyrik, nggak ada gitu-gituan. Ini bahasa-bahasa. Dan kemudian untuk mengetahui cerita ini tidak ada kecuali setelah Alawi Maliki meninggal. Kemudian kalau ini terjadi di Ka'bah ini sungguh beramai sekali. Kemudian cerita ini disebutkan bahwa Syekh Rahman Sa'di juga ikut mandi. Ya, dengan alasan bahwa itu sudah akhirnya melihat orang Hijaz itu tidak mengindahkan teguran para polisi. Baduy pun segera mendatangi halaqah Syekh Ibnu Sa'di, guru mereka. Mereka adu perihal fatwa Said Alawi yang menganggap bahwa air hujan itu adalah berkah. Nah, jadi mengambil awal hujan itu dengan penuh sopan santun ketika layaknya seorang ulama besar. Syekh Ibnu Sa'di bertanya kepada Said Alawi, wahai Said, benarkah Anda berkata kepada orang itu air hujan yang turun dari talang Ka'bah itu berkahnya? Orang bahwa air hujan yang turun dari talang Ka'bah itu ada berkahnya? Mendengar pertanyaan Syekh Ibnu Sa'di, Said Alawi menjawab benar. Bahkan air tersebut memiliki 2 berkah. Mendengar jawaban tersebut, Syekh Ibnu Sa'di terkejut berkata, bagaimana hal itu terjadi? Lalu Said Alawi menjawab, karena Allah berfirman dalam kitabnya, ya, tentang air hujan, wa nazala min ma'in mubarakan. Ya, wa nazala minas sama'i ma'an mubarakan. Ya. Kemudian Allah juga firman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi Bakkata mubarakan. Ya, jadi hujan di sini. Dengan demikian air hujan yang turun dari saluran air di Ka'bah itu memiliki 2 berkah, yaitu berkah turun dari langit dan berkah yang terdapat pada Baitullah ini. Mendengar jawab tersebut, Syekh Ibnu Sa'di merasa heran dan kagum kepada Said Alawi Maliki. Kemudian dengan penuh kesadaran, mulut Syekh Ibnu Sa'di itu melontarkan perkataan kepada yang sangat mulia sebagai pengakuan akan kebenaran ucapan Said Alawi. Subhanallah, maka dengan bagaimana kami bisa lalai dari kedua ayat ini? Kemudian Syekh Ibnu Sa'di mengucapkan terima kasih kepada Said Alawi dan meminta izin untuk meninggalkan halaqah tersebut. Namun Said Alawi berkata kepada Syekh Ibnu Sa'di, tenang dulu wahai Syekh Ibnu Sa'di, aku melihat para polisi Badawi itu mengira bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan mengambil berkah air hujan yang mengalir dari saluran itu Ka'bah itu sebagai perbuatan syirik. Mereka tidak akan berhenti mengkafirkan dan mensyirikkan orang yang dalam masalah ini sebelum mereka melihat orang seperti Anda melarang mereka. Nah, akhirnya mendengar saran Said Alawi, Said Ibnu Sa'di segera bangkit dan menuju talang Ka'bah. Ia basahi pakaiannya dengan air itu dan ia pun mengambil air itu ya untuk diminumnya dan tujuan mengambil berkahnya. Nah, itu kisahnya ya. Ini saya ringkas saja. Ini kebodohan pembuat cerita ini kelihatan banget kebodohannya. Pertama, kisah ini kalau seandainya terjadi di Ka'bah berarti suatu hal yang sangat gempar kan, banyak orang meriwayatkan. Tapi yang tahu kisah ini cuman ya si fulan yang punya kitab ini aja. Ya, enggak jelaskan siapa menceritakan kepada dia, di mana dapat sumber oleh dia. Paling-paling cerita-cerita yang biasa yang diceritakan oleh murid-murid seperti nanti akan menceritakan tentang bahwa saya didebat oleh seseorang di Jakarta. Ini bohong-bohong banyak sekali isinya di dalam kitab ini. Tapi walau kita jawab betulnya, syubhat ini gampang sekali. Air dari langit, Rasulullah SAW memang memberikan sunnah jika turun air dari langit. Dalam hadis sebutkan wa ada haju ahdim bi rabbi. Ya, ini ada baru datang dari arah, ya, maksud dari Allah, diturunkan Allah berkahnya. Ya. Maka turun hujan, ngapa hubungannya? Maka setiap turun hujan boleh aja kita mandi-mandi, ya, dianjurkan. Di antaranya ulama-ulama menganjur seperti itu, ada sunnahnya gitulah. Mandi-mandi hujan tidak masalah, di awal turun hujan, gitu ya. Tapi kenapa khusus dengan Ka'bah? Karena dari talang Ka'bah itu, ya, terbuat dari apa? Ka'bah itu berkah. Cara mengambil berkahnya, ya bukan dengan mandi di air Ka'bah. Cara berkah, nah ini yang kita katakan. Sesuatu yang berkah ada dalilnya, tapi cara mengambil berkahnya bukan dengan cara pikiran kita sendiri. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Antara Safa dan Marwah juga berkah. Ya, tapi kalau nggak ada sa'i, nggak ada umrah, lalu Anda lari-lari jogging di antara itu dengan cara ngambil berkah, nggak ada artinya. Ya, sunnahnya bila maka nggak ada ulama mengalap berkah jogging-jogging aja antara Makkah dan antara Safa dan Marwah. Ya, Ka'bah juga begitu. Kalau bukan karena tawaf, ya itu tawaf cara ngambil berkah. Ini sana ada dengan tawaf. Bukan yang usang-usang ngambil baju Anda tuh lap-lap Ka'bah, bukan gitu. Sebenarnya kebanyakan perbuatan orang-orang bodoh. Oh, Ka'bah ini berkah, lalu disium-cium, dilap-lap. Enggak. Karena batunya juga batu biasa. Ya. Cara ngalap berkahnya Masjidil Haram itu bukan waktu juga tidur-tidur sampai ngorok, bukan. Beribadah sesuai dengan yang disyariatkan. Makanya oleh ulama disebutkan menetapkan suatu berkah harus ada dalil,
Kemudian cara mengambil berkah dari tempat yang dikatakan berkah itu pun dengan cara yang benar juga. Ya kan? Itu malam Lailatul Qadar berkah, bulan Ramadan berkah. Tapi dengan bagaimana? Dengan cara yang benar. Manina berkah, bukan berarti bawa tanahnya pulang. Sebenarnya pekerjaan sebagai jemaah haji, ya, bukan dengan cara atau sebagaimana terjadi pada tahun berapa tahun yang lalu, seorang jamaah umrah Indonesia mengunting kain Ka'bah dengan lap berkah. Ya, itu nggak ada dalilnya. Ya, para sahabat, umpamanya ketika ada kain Ka'bah lalu dijadikan ajimat supaya pelaris dagangan. Nah, ini bentuk-bentuk begini yang diajarkan oleh mereka. Baik, itu secara sekilas saja. Di sini dia umpamanya saya ambil cuplik-cuplikan saja ke bentuk-bentuk, ya. Allah Ta'ala, di sini sebutkan halaman 16 dia katakan Allah Ta'ala, Allah ada tanpa tempatnya. Allah ada tanpa tempat. Keyakinan yang paling mendasar setiap muslim adalah meyakini bahwa Allah Maha Sempurna dan Maha Suci dari segala kekurangan. Nah, kemudian disebutkan lagi oleh dia setelah itu, ada sebuah dialog yang unik antara seorang muslim sunni yang meyakini Allah ada tanpa tempat dengan seorang wahabi yang berkeyakinan bahwa Allah bertempat. Nah, ini bahasa yang digunakan. Di mana orang wahabi mengatakan Allah bertempat, orang-orang yang Anda tuju sebagai wahabi itu meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Dan ini sudah berkali-kali kita jelaskan, bukan berarti Allah itu duduk menempel di arsy sebagaimana Anda duduk di atas kursi Anda, bukan. Ya. Kamu ada pada suatu tempat, aku ada pada suatu tempat. Berarti berarti setiap sesuatu yang ada pasti ada tempatnya. Kalau kamu berkata Allah ada tempat, berarti kamu berpendapat Allah tidak ada. Ya, kalau Allah ada tanpa tempat, berarti kamu berpendapat Allah tidak ada. Sunni menjawab, sekarang saya akan bertanya kepada Anda. Bukankah Allah telah ada tanpa tempat sebelum diciptakan tempat? Ya ada. Dan Allah pun menciptakan arsy, setelah itu sebut semua stawa ala arsy. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah sebutkan. Ya. Kemudian Wahabi menjawab, betul, Allah ada tanpa tempat sebelum menciptakan tempat. Sunni berkata. Nah, dia mengaku Sunni ini. Kalau memang wujudnya Allah tanpa tempat sebelum menciptakan tempat itu rasional, berarti rasional pula dikatakan Allah ada tanpa tempat setelah terciptanya tempat. Nah, itu dikatakan gunakan bahasa tempat ini sudah berulang kita katakan, ya, arsy itu bukan berarti dijadikan tempat seperti bertempat seseorang di atas makhluk mempunyai singgasana, ya. Allah ada tanpa tempat setelah tercipta tempat. Mengatakan Allah ada tempat, ya, tidak berarti menafikan wujud Allah. Nah, Wahabi berkata, bagaimana seandainya saya berkata Allah telah bertempat sebagaimana ciptaan? Tidak ada orang Wahabi mengatakan Allah itu bertempat. Allah itu hanya menyatakan Allah fis sama ala arsyihi mustawin, ya, beristiwa di atas arasnya. Ya. Kemudian, ya, setelah itu, ya, pertama Anda mengatakan bahwa tempat itu bersifat azali, tidak ada permulaannya. Nah, di komentar. Keberadaannya bersama wujud Allah dan bukan termasuk makhluk Allah. Demikian. Ya. Ini bertentangan mendustakan firman Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah telah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah ada tanpa ada makhluk bersamanya. Ya. Allah ada, ya, tanpa ada makhluk bersamanya. Ya, Allah pada tempatnya di ama sebenarnya hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya. Yaitu di awang-awang, ya, di atasnya awan, di bawahnya awan, atau tidak, atau kosong artinya hawa itu hampa, ya. Kemudian kedua Anda berpendapat Allah itu baru yang dikatakan sama Allah, sedangkan Allah mengatakan huwal awal wa akhir. Jadi berhujah dengan ayat-ayat yang tidak berhubungan dengan dia mempertentangkan antara ayat-ayat Allah SWT menciptakan sesuatu, ya. Kan Allah beristiwa atas arsy itu setelah diciptakan Allah. Siapa mengatakan arsy itu adalah sama keberadaan dengan Allah? Tidak. Bahkan setelah penciptaan, ya, penciptaan arsy, Allah istiwa atas arsy. Ya. Tidak ada mengatakan bahwa arsy itu sama keberadaan dengan Allah. Kemudian di sini disebutkan ulama Maroko dan Wahabi tunanetra. Nah, jadi ke sini pada tahun katanya ini dinukir oleh Ghumari. Jadi dasar-dasar pemikiran dia memang dari ahlul kalam aja. Al-Ghumari, kemudian Al-Kautsari, nanti angkat diambil perkataan mereka berdua tentang hadis yaitu Ainallah dalam Sahih Muslim yang dia muqallid terhadap dua orang ini mengatakan hadis itu ittirab. Nah, akan kita jawab nanti. Jadi dia berhujah di sini ketika menyebutkan di sini, ya. Dia menyebutkan di sini pada tahun 1356 Hijriah
ketika saya menunaikan ibadah haji, saya berkumpul dengan 3 orang ulama Wahabi di rumah Syekh Abdullah Sani' di Mekah katanya. Yang juga ulama Wahabi dari Najd. Dalam pembicaraan itu mereka menampilkan seolah-olah mereka ahli hadis. Amaliannya sesuai dengan hadis dan anti taklid. Tanpa terasa pembicaraan pun masuk pada soal penetapan ketinggian tempat Allah. Dan bahwa Allah itu ada di atas aras sesuai dengan ideologi Wahabi. Ini bukan ideologi, ini adalah kata Al-Quran dan Sunnah. Dan pendapat semua salaf mengatakan Allah itu ya beristiwa atas aras. Kemudian mereka menyebut beberapa ayat Al-Quran secara literal. Secara zahir katanya mengarah pada pengertian bahwa Allah itu di atas aras. Ini tidak disebutkan ayat-ayatnya oleh dia. Ya, kemudian setelah itu ya akhirnya saya Al-Gumari, cerita Al-Gumari ini berkata kepada mereka, apakah ayat yang Anda sebutkan tadi termasuk bagian dari Al-Quran? Ya. Kata Wahabi gitu. Saya berkata, apakah meyakini apa yang menjadi maksud ayat tersebut dihukumi wajib? Ya. Saya berkata, bagaimana dengan firman Allah SWT? Disinilah bentuknya orang-orang Ahlul Kalam ini berhujah dengan ayat-ayat ma'iyya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini disebutkan di sini. Jadi sekarang dia berhujah kalau mempertentangkan antara ayat istiwa dengan ayat apa? Dengan ayat ma'iyah, Allah bersama makhluknya. Padahal maksud salaf sini Allah bersama makhluk bukan dengan zatnya. Inilah dalil bahwa mereka ini bimbang dalam berakidah. Ya, ketika mereka memahami ayat ini, berarti mereka memahami ayat ini berhujah dengan ayat ini, berarti Allah ada di bumi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka kata dia, saya berkata, bagaimana dengan firman Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Orang Wahabi enggak jawab. Sebodoh-bodoh orang Wahabi kalau belajar dia tahu ini maksud para ulama salaf dan sebenarnya dia lihat tafsir manapun saja ya di penjalan para ulama salaf pasti mengatakan bukan dengan zatnya, bi ilmihi. Sebenarnya telah kita nukil dari Imam Baihaqi. Ya, bi ilmihi. Orang mengatakan dengan zatnya itulah paham Jahmiyah. Nah, dia memahami pertentangan dengan ini. Mau mempertentangkan antara istiwa ulu Allah dan istiwa Allah dengan ayat ini. Nah, ini buktinya bahwa dia tidak memahami ayat ini. Dia berhujah ayat ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berarti Anda yakini Allah ada di mana-mana. Dengan zatnya berarti. Ya, ini batil. Ya. Kemudian dia mengatakan lagi, berhujah lagi dengan firman Allah, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Ya, tidaklah pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah yang keempat dan seterusnya yang kelima ya dan seterusnya. Allah bersama makhluknya tapi bukan yang berarti dengan zatnya. Nah, ini bukti bahwa dia tidak memahami ayat ini dan berhujah dengan ayat ini. Ini sangat gampang jawaban ini. Orang yang baca buku-buku sederhana ajaran kita ulama Ahlussunnah paham jawabannya ini. Ya. Barangkali imam cerita ini bohong atas Gumari atau Gumari sendiri belum belajar tentang menafsirkan ayat ini. Itu saja. Kemudian ya, dia berhujah pula dengan ini. Nah, di sini juga sang penulis ya berhujah dengan ayat-ayat ya dialog-dialog di sini. Ya, pada tahun 2009 saya pernah terlibat perdebatan sengit dengan seorang ustaz salafi bernama Aha di Surabaya. Nah, kemudian ceritakan kemudian tetapi ustaz tersebut bernama Aha pula, tetapi lain orang. Dalam perdebatan tersebut saya bertanya kepada Aha, mengapa Anda meyakini bahwa Allah ada di langit? Nah, Allah ada di langit. Menanggapi pertanyaan saya, Aha menyebutkan ayat Al-Quran yang menurunkan asumsi menurut asumsinya, gitu. Bukan menurut asumsi, itu jelas nas ayat yang menunjukkan Allah di atas langit. Menunjukkan bahwa Allah ada di langit. Lalu saya berkata, ayat yang Anda sebutkan tidak secara tegas. Nah, menunjukkan bahwa Allah ada di langit, katanya dia. Kata jawab si penulis. Karena kosakata istiwa menurut para ulama memiliki 5 makna. Jangan karena istiwa. Ayat yang lain menyamakan. Ya sadu alai kalimat thayyib. Ya khafun rabbim fawqihim. Dan terus ayat yang lain. Ya. Tetapi dibicarakan istiwa dengan muta'adda bi'ala, tidak ada berbeda ulama dalam maksud ini. Kemarin sudah kita jelaskan mana istiwa itu, ya ta'adda bi nafsi, ya ta'adda bi waw, ya ta'adda bi ila, ya. Itu ada semua arti-artinya. Tapi istawa ala itu ala wartafa artinya disebutkan oleh para ulama. Taib. Maka disebutkan dia ingin membantah ayat-ayat istiwa atau ulu ya, tapi dia sebutkan, dia sebutkan hujahnya dia saja. Itu bentuk lurusan dia dalam menjadikan diskusi. Sebutkan dalil-dalil yang dijadikan orang ini komentari ayat itu. Jadi cara orang kalau berdebat, orang menyebutkan dalil. Dalil itu kita diskusikan. Jangan bantah dengan dalil lain yang belum Anda tidak menjelaskan apa maksud ayat itu dulu. Saya katakan dia bertentangan dengan ayat ini. Nah, disebutkan firman Allah SWT ada. Ya. Maka argumen Anda dapat dipatahkan dengan ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah tidak ada di langit.
Misalnya Allah berfirman, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Sama dalilnya Al-Ghumari tadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum sama dalil dengan apa yang dijadikan ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi berarti dia di sini mirip dengan paham Jahmiyah dia memahami ayat ini. Maka saya katakan dia mirip memahami ayat ini dengan pahamnya. Kalau dia tidak mengaku Jahmiyah, tapi dia telah memahami ayat sama dengan paham Jahmiyah. Itu minimal, ya. Kemudian ayat ini menegaskan bahwa Allah bersama kita di bumi. Ini kata-kata dia. Bukan ada di langit. Jadi dia mengatakan, jadi sebetulnya dia ini bimbang dalam akidah. Kadang-kadang, maka saya katakan sebagian orang yang mengaku akidah Asy'ariyah, tapi dia berakidah Jahmiyah kadang-kadang. Maka dikatakan di sini, ya, misalnya Allah berfirman, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa ma'akum aina ma kuntum, yang tadi disebutkan dalil Ghumari tadi. Dia meniru dalil itu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah bersama kita di bumi. Nah, bukan ada di langit. Dan ayat lain berfirman, wa qala inni zaibun ila rabbi sayahdini. Ya, dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menuju Tuhanku, ya, yang akan memberiku petunjuk. Jadi dia artinya Allah itu ada di Palestina. Itu maksudnya dia. Jadi dia tidak memahami ayat seperti ini. Apa penafsiran ayat ini menurut ulama? Maka dilihat tafsirnya, murajaah tafsir minimal tafsir Ibnu Katsir. Apa maksud di situ? Ya, sama dengan perkataan Rasulullah SAW. Ya, inna mi'a rabbi. Ya, seperti perkataan Nabi Musa Edon. Ya, inna mi'a rabbi kallah. Inna mi'a qala kaum Musa inna la mudrakun. Ketika kaum Nabi Musa berkata kita akan dapat. Nah, bersama kita ada Rabbku. Maksudnya apa? Pertolongan Allah. Maka Ibrahim menuju ke sana adalah di sana ada pertolongan Allah, bukan. Ya, kalau Allah di wa huwa ma'akum aina ma kuntum, berarti Allah juga ada di Ibrahim waktu dia masih di Baghdad dong. Maka justru ayat yang Anda nukil itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum bertentangan dengan wa qala inni zaim ila rabbi sayyidini. Karena ayat pertama dia bersama Ibrahim juga di Baghdad. Nah, ini coba lihat kontradiksi, dia tidak memahami ayat itu dengan benar. Dan ayat ini Nabi Ibrahim berkata akan pergi menuju Tuhannya. Padahal Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Dengan demikian secara literal ayat ini menunjukkan bahwa Allah bukan ada di langit. Nah, dia katakan itu. Dia memahami ayat ini begitu. Bahwa Allah tidak ada di langit. Tapi ada di Palestina. Siapa yang memahami ayat seperti itu? Ini pemahaman Jahmiyah terhadap ayat ini kalau Anda pakai. Ya. Baik. Ahad tidak mampu menjawab. Dan tetapi mengajukan dalil lain. Berkata keyakinan bahwa Allah di langit telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu hadis Jariyah. Hadis Jariyah ini yang pertama mendoaifkan dan mengatakan itiraf. Yang mulut mereka juga menuduh-nuduh Syekh Albani mendoaifkan hadis yang disahihkan oleh Al-Bukhari atau Muslim. Dia mengatakan hadis ini adalah yang bukan Muslim, hadis muttarib dan didoaifkan oleh dia. Nah, dalil yang disebutkan ini yaitu hadis Jariyah. Qala Rasulul Jariyah as-sauda, aina Allah? Di mana Allah? Kalau seandainya pertanyaan itu enggak boleh, berarti Rasulullah melarang. Enggak boleh tanya-tanya Allah. Begitu. Qalat fis sama, budak wanita itu menjawab di langit. Qala man ana? Siapa saya ini? Qalat wanita menjawab, budak wanita menjawab, qalat Rasulullah, itu utusan Allah. Qala atikha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim. Ya, kata Rasulullah, merdekakanlah budak ini. Fa innaha mu'minah, karena dia telah beriman. Jadi orang ditanya, yang bertanya itu Rasulullah SAW. Kalau seandainya enggak boleh, Rasulullah enggak akan bertanya aina Allah. Dan dijawab oleh budak ini, kalau jawabannya salah, berarti Rasulullah menasihati dia, menjelaskan. Ya, oh jawabannya salah, ini bukan beriman nih. Tapi dikatakan Rasulullah, fa innahu mu'minan, dia beriman. Ini hujah terhadap dalil dia, gitu kan. Nah, kemudian jawaban dia terhadap Anis nih. Nah, pertama dia katakan, setelah si A berkata demikian, saya menjawab begini, ada tidak tinjauan berkaitan dengan hadis yang Anda sebutkan. Pertama, dari aspek kritis ilmu hadis. Wah, ilmu hadis. Ya, nakal hadis. Hadis yang Anda sebutkan menurut para ulama tergolong hadis muttarib. Siapa ulama yang kata muttarib hadis ini? Sudah berabad-abad hadis ini lewat di para ulama-ulama ahli hadis, kecuali baru pada zaman sekarang Al-Ghumari, ya, dan Al-Kautsari yang mengatakan hadis muttarib, yaitu ahli kalam yang seperti Anda. Ya. Tidak ada lewat hadis ini dengan banyak ulama, kitab ulama yang banyak begitu menunjukkan hadis begini, enggak ada mengatakan hadis muttarib. Satu pun enggak ada. Ya. Baik Imam Baihaqi menyebutkan hadis ini, Imam Nawawi juga mensyarah tidak menilai hadis muttarib sama sekali. Ya. Maka ini jawaban yang ngaur gitu ya. Nah. Baik.
Kemudian dia katakan, para ulama melakukan takwil terhadap hadis tersebut dengan mengatakan bahwa yang ditanya Nabi sebenarnya adalah bukan tempat tetapi kedudukan. Nah, dia takwil lagi, yang ditanya bukan tempat tapi kedudukan. Kalau berarti kalau ada orang bertanya, aina abuka? Itu menanyakan ini sudah jadi dia takalluf membuat sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam ulama lugha mengatakan wa aina itu adalah untuk menanyakan tempat, ya. Nah, jika Anda berargumen dengan hadis tersebut, maka argumentasi Anda bisa dipatahkan hadis yang lain. Nah, hadis yang lain ini adalah, nanti akan kita jelaskan mana hadis ini, yaitu dari Anas bahwa Nabi SAW melihat nukhama fil kiblah. Ada dahak yang kering di arah kiblat. Fahakkaha biyadihi, lalu Rasulullah membuang dengan tangannya. Wa ru'ya minhu karahiyatun. Kelihatan Rasulullah SAW tidak suka. Wa qala inna hadakum idza qama fi salatihi, sungguh seorang kalian ketika berdiri dalam salatnya, fa inna ma yunaji rabbahu, karena dia sedang berbicara dengan Rabbnya, ya. Au rabbahu bainahu wa baina kiblati, atau Rabbnya berada antara dia dan kiblatnya. Fala yabzuqanna fi kiblati, jangan sampai meliur di arah kiblatnya. Walakin an yasari au tahti qadamihi, tapi hendaklah dia meliur yaitu di sebelah kiri atau di bawah tumitnya. Rawahul Bukhari. Nah, baik, sekarang kita jelaskan. Pertama, jawaban untuk hadis jariyah ini, ya, dijelaskan. Saya mengambil faedah dari kitab Syekh Salim Al-Hilali. Judul kitabnya Difa an Hadis Jariyah ini, ya, bisa dilihat, itu kitab beliau. Ya, Aina Allah Difa an Hadis Jariyah riwayatan wa dirayah. Nah, ini faedahnya. Ini dibahas oleh Salim Hilali. Menjelaskan hadis ini dan membantah dari Al-Kautsari. Membantah Al-Kautsari. Baik, saya lihat di sini kepada antum semua. Halaman 22, dia menerapkan hadis ini, ya. Sebetulnya muqallid kepada Kautsari dan Ghumari dia itu. Halaman 22, ya. Syekh Salim menyebutkan apa maksud hadis muttarib menurut ahlul hadis. Hadis muttarib itu dua syaratnya. Pertama, antakuna turuku mukhtalifah, mutasawiyah min jami'il wujuh. Jadi, maksud beliau, jalannya banyak, sama dari seluruhnya. Bi'isu la yumkin al-jam' wala tarjih. Jadi, tidak mungkin dijamak dan ditarjih. Ya, antakun turuk mukhtalifah, mutasawiyah min jami'il wujuh. Ya, jalannya banyak, kemudian mutasawiyah hampir sama dari sebagai sisi, artinya riwayatnya banyak, tetapi saling ittirab. Bihaitsu la yumkin jam' wala tarjih. Tidak mungkin untuk digabung atau untuk dipilih mana yang kuat riwayatnya. Itu. Jalannya banyak, mutasawiyah min haitsu quwa maksudnya ini. Mutasawiyah min jami'il wujuh. Jadi sama-sama kuat, enggak mungkin untuk dipilih mana yang lebih kuat, mana atau digabung dari riwayat itu. Dari seri sanadnya, ya, jalannya. Atau kan turuk mukhtalifah, atau jalannya berbeda-beda, madaru ala haditsin wahid. Atau jalannya banyak, ya, tetapi kejadiannya satu. Jadi maksudnya begini. Syarat dua hadis mutar itu apa? Walaupun jalannya banyak sama kuatnya, tapi yang meriwayatkan satu kisah saja. Yang tak mungkin jalannya itu mana yang lebih roji riwayatnya. Nah, itu. Yang kemudian jalannya banyak menunjukkan satu kisah saja. Nah, fa inna tahaqqu syartan fadzaka, ya, jika sempurna dua syarat itu, ya, baru disebut hadis mutarib. Jika tidak bukan disebut hadis mutarib. Ya. Nah, kemudian setelah itu beliau jelaskan lagi. Halaman 30, setelah beliau menyebutkan riwayat-riwayat hadis itu, ya, kisah-kisah hadis itu, semua jalan-jalannya semua, ya, di halaman 30 beliau, saya tidak menyebutkan karena panjang hadis-hadisnya. 30 beliau menyebutkan di sini, halaman 30. Ya. Kalau boleh mengatakan akhil qari al-munsif, hadi al-fadh hadis wa turuqha baina yadaik. Kata dia, wahai saudaraku yang waras lah, yang sehat akalnya, yang adil dalam berkata, dalam berucap,
Ini lafaz-lafaz hadis dan jalan-jalannya telah engkau saksikan di hadapanmu sendiri, dan isnad-isnadnya, ya, asbab bihamdillah zahiratan la takhfa alaik, sangat jelas sekali yang tidak ada lagi tersembunyi atasmu. Fahal tajid fiha hujjatul Kautsari wal Ghumari, apakah ada kamu dapatkan padanya tentang hujjah Kautsari dan Ghumari, dua orang yang wa amsalihima, ya, atau orang-orang yang mirip dengan keduanya, untuk mencela, mentaan, melemahkan hadis ini, ya, dan dia mengatakan hadis ini itirab, wa ilaika khulasatul bahas. Kemudian beliau menyebutkan inilah ringkasan bahasnya. Inna jami' turuq lati laisa fiha aina Allah atau aina rabbuka dha'ifah. Semua jalan hadis yang tidak dapat lafadznya di dalamnya, semua jalan hadis, isnad hadis yang tidak terdapat kata kalimat aina Allah atau aina rabbuka, yaitu semua jalannya dhaif. La yahtajubiyah, tidak jadikan sebagai hujjah. Ya, fala yasi'u an tu'arida hadits al-jariyah sahih, dan tidak pantaslah hadis-hadis dhaif ini untuk menolak atau menentang hadis jariyah yang sahih. Musarraha bil lafdzil madhkur, yang sangat tegas menyebutkan lafaz aina Allah atau aina rabbuka. Fasabata walhamdulillah. Maka sini sudah pasti yang lebih kuat adalah hadis jariyah ini, yaitu aina Allah lafdzul Rasul SAW, ya, ini adalah lafaz Rasulullah SAW. Maka sahha falam yaqa mujmalan. Ini sudah jelas sahih dan tidak lagi ada keraguan. Baik. Lau sahad hadits turuq fa inna la tadur ala haditsin muayyana bal haditskan. Kemudian kata beliau, seandainya isnad-isnad yang tidak ada lafaz aina Allah itu sahih, tapi kejadiannya berbeda-beda, bukan satu tempat, bukan satu orang yang ditanya seperti itu. Nah, pertama kata beliau, hadis yang berbeda. Haditsatul rajul al-ansari alladhi ja'a ila Rasul. Pertama adalah seorang orang Ansar yang datang kepada Rasulullah SAW, dan dia memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa dia alaihi raqabah, dia wajib memerdekakan seorang budak. Kemudian dia berminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang jariyahnya al-ajma, yaitu pembantunya, budaknya yang ajnabi. Nah, hadis yang kedua adalah kisah wanita, bukan laki-laki juga, yang datang berminta fatwa kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang budak perempuannya dengan tujuan dia ingin memerdekakan budaknya, ya, karena dia ada kewajiban memerdekakan budak. Beda lagi kisahnya, ya, beda lagi kisahnya. Nah, kemudian wahadi waqa'i ghairu hadits mu'ayyad, dan ini kejadian ini bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami, karena hadis aina Allah itu hadis, ya, kisahnya Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami. Nah, yang memerdekakan budak perempuannya dengan sebab memukulnya. Jadi berbeda, itu kisah lain, sebabnya juga berbeda. Yang wajibkan dia ingin memerdekakan budak. Kalau ini kisahnya adalah yang dia ingin menebus dosanya ketika dia memukul budak perempuannya ketika lalai dalam menjaga kambing gembalaannya, ya, sehingga dimakan oleh serigala. Ya, walidzalika la tu'adu hadhil alfaz ikhtilafat fi hadis jariyah. Maka oleh sebab itu, ya, disebutkan sini fa'azzama dzalika ala Rasulullah. Fa huwa lam yurid jariyah itbidan. Jadi kalau kisah yang sebelumnya itu dari awal dia sudah ingin memerdekakan budak. Tapi kalau hadis Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami, itu dia mengkisahkan, dia bertanya kuna fil jahiliyah, hadisnya panjang. Ya, kemudian di akhir dia mengatakan dia ingin menebus, pernah memukul budak perempuannya dan ingin merdekakan. Jadi kisahnya ini kisah yang terakhir disebutkan di riwayatnya Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami ini. Gitu. Jadi berbeda riwayatnya, bukan itirab di sana. Nah, karena itulah tidak dianggap lafaz-lafaz ini berbeda dalam hadis jariyah, ikhtilafatun fi hadis jariyah sahihah. Jadi tidak dianggap ini menyelisihi hadis yang tadi, menyelisihi hadis jariyah yang sahih. Maka anna qaul Kautsari wa Ghumari, adapun pendapat Kautsari dan Ghumari ini, wa man sara fi lailihima, atau orang yang mengikuti langkah mereka, ya, di dalam malam gelap yang gulita, takhminun, itu hanyalah, ya, takhmin itu artinya itu sangkaan yang tanpa berdasar, ya. Fa huwa biradi qamin, ya, untuk ditolak adalah satu hal yang wajib. Kemudian beliau menyebutkan na'udzubillah min hawa yasuddu an tariqil huda. Kita berlindung dengan Allah dari hawa nafsu yang membuat kita, ya, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya, setelah itu beliau tambah lagi penjelasan
halaman 35. Ya. Nah, di sini beliau sebutkan, ya. Qala Hafiz Az-Zahabi fi Kitabil Ulu, disebutkan oleh Hafiz Az-Zahabi dalam kitabnya Ulu, wa hakadha ra'ayna kulla man yas'al aina Allah. Ya, di sini disebutkan oleh dia, ya. Dalam hadis jariyah ini, i'lam ya mutabi'an huda Muhammad SAW. Ana khabar jala fi mas'alatani. Tatadamanani su'al wal jawab. Wa natijatuhu su'al. Aina Allah. Ya. Wa natijatuhu as-su'al aina Allah. Kalau boleh disebutkan di sini, Imam Zahabi mengatakan, yaitu hakadha ra'ayna kulla man yus'al. Beginilah setiap orang yang kami lihat dia itu ditanya, aina Allah, yubadir bi fitratihi, dengan langsung secara cepat dia menjawab dengan fitrahnya, wa yaqul fis sama, di langit, kata Imam Az-Zahabi. Fa fil khabar mas'alatani, dalam ini ada dua pembahasan, dua masalah. Yang pertama, syar'iyatu qaul muslim, disyariatkannya, bolehnya secara syar'i seorang muslim mengatakan aina Allah. Yang ini diingkari oleh para ahlul kalam. Ya, termasuk sepulan ini. Yang kedua adalah qaulul mas'ul, yaitu jawaban orang yang ditanya fis sama, di langit. Fama ankara hataini mas'alataini fa inna ma yunkir 'alal mustafa. Orang yang menolak dua permasalahan ini sungguh dia telah mengingkari, menolak perkara ya, hal ini di atas Rasulullah, telah menolak Rasulullah, penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata lagi Hafidz Utsman bin Sa'd Ad-Darimi, ya, Imam Ad-Darimi dalam bantahan kepada Bashr Marisi, yang juga yang banyak mengingkari hadis ini, Bashr Marisi juga. Summa sarah tabi'ai dan bimadhabi kabirin fahishin min qaul Jahmiyah. Dia katakan kepada Bashr Marisi, seorang al-kalam di masa Imam Darimi, kemudian engkau menjelaskan tentang pandangan yang sangat keji sekali, itu daripada kata orang Jahmiyah. Faqulta, lalu aku katakan, idza qalu lana aina Allah fa inna lana qulu bil ainiyah bi hululil makan. Jadi katanya Al-Bashr Marisi apa? Jika orang berkata pada kita di mana Allah, sesungguhnya kita tidak mengatakan bil aini niyah. Kita tidak mengatakan sependapat dengan orang mengatakan tentang pertanyaan di mana. Ya, bil hululil makan, yaitu bahwa dia itu bertempat di tempat, suatu tempat, ya, bercampur dengan tempat. Idza qila aina huwa, bila ditanya di mana dia? Qila ala arsy wa fis sama, ya. Idza qila aina huwa, jika ada orang bertanya di mana dia, dikatakan di aras, wa fis sama, dan di langit. Fa yaqulu laka ayyuhal mu'arid ma abqaita ghayata fi nafsi istiwa Allah al ars wa istiwa'ihi ila samai idza qulta lana ku innahu al ars. Ya, jadi katanya kita tidak mengatakan bi ainiyah hululiyah, ya, apabila dikatakan di mana dia juga tidak mengatakan, ya, dikatakan orang, dia tidak akan mau mengatakan seperti jawaban orang yang dikatakan maksudnya idza qila, jika ada dikatakan orang di mana dia, ya, dikatakan orang pula di atas aras, maka dia tidak sependapat dengan itu maksudnya. Maka oleh sebab Imam Darimi mengatakan, wahai manusia yang suka pembangkang, ya, wahai mu'arid, maaf qaita ghayatan fi nafi istiwa'illah 'alal ars wa istiwa'ihi ila sama idza qulta la naqulu innahu 'alal ars wa fis sama bil ainiyah wa lam ya'rif ilahu fawqa arsyihi fawqa samawati fa inna ma ya'budu ghairallah. Kata Imam Darimi, ya, tidak tersisa lagi yang engkau membantah, mengingkari istiwanya Allah atas aras, ya, dan istiwanya Allah kepada langit, istiwa'u ila sama. Idza qulta, jika engkau mengatakan kami tidak berpendapat bahwa Allah itu atas aras dan juga tidak di langit dengan bi'ainiyah. Kata Imam Darimi, malam ya'fi ilahu fawqa arsy, orang yang tidak mengenal Allah di Rabbnya di atas aras, ya, di atas langitnya, fa innama ya'budu ghairallah, sungguh dia menyembah selain Allah, ya, wa yaqsidu bi ibadati ila ilahi fil ard, ya, sehingga dia maksud dia menyembah dan ibadahnya Tuhan yang di bumi. Wa man qasada bi ibadati ilahi fil ardi kana ka'abidi wasan, barang siapa yang maksud dalam menyembah Tuhannya itu di bumi, maka seperti orang menyembah berhala. Li'anna ar-rahman al-istawa, karena Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas aras, ya. Wal awsan fil ard, sedangkan berhala-berhala ada di bumi. Ini ringkasan jawaban Imam Darimi. Taib. Selesai kita jawab tentang syubhatnya, tentang apa? Tentang pengingkaran terhadap hadis ainallah. Taib. Sekarang hadis yang kedua, yaitu dia katakan
bahwa Nabi SAW melihat dia berhujah di sini dengan hujah, yaitu Allah berada, yaitu bahwa apabila seorang kalian berdiri dalam salatnya, sesungguhnya dia berbicara kepada Rabbnya, yunaji Rabbahu, ya, atau antara dia atau Rabbnya berada antara dia dan antara kiblatnya. Jadi bukan maksudnya dengan zat Tuhan ada di bumi, ya. Karena inilah dijelaskan oleh para ulama maksud dari hadis tersebut, ya. Dijelaskan di sini oleh para ulama, ya. Termasuk hadis tersebut apa? Bukan maksudnya zat Allah ada di bumi. Semana yang mau dia dihujahkan oleh ahlul kalam ini, ya kan? Kemudian di sini hadis Qutaibah nih riwayat Bukhari terakhir dijelaskan di sini apa maksudnya? Pertama, bahwa Allah SWT berada di atas aras, di atas langit, ya. Wa yakfu bada'u bainal musalli wa qiblah. Yani tidaklah dipahami Allah SWT bahwa turun ke bumi berada di antara, ya, hadapan orang salat dengan kiblatnya. Bal nusus mutawatirah qati'atud dilala, disebutkan di sini bahwa nusus, ya, mutawatir yang qati' dilala, yang sudah pasti, ya, menunjukkan bahwa Allah SWT musta'al arsy, Allah istiwa atas arasnya, ba'in an khalqihi, ya, tidak bercampur dengan makhluknya, terpisah dengan makhluk. Itu artinya la tasi'u zatuhu al-majida samawat wal, di mana zat Allah SWT tidak akan mungkin termuat di dalam langit dan bumi ini. Itu maksudnya jangan dipahami bahwa Allah ada di bumi, di antara kiblatnya orang yang salat dengan dirinya. Kemudian berkata Imam Khattabi, maksudnya adalah tawajuhu ila qiblah mufdin bil qasdi minhu ila rabbi, yaitu menghadapnya dia kiblat adalah mengharuskan dia menghadap mufdin bi qasdi, dengan niatnya bahwa dia menghadap Rabbnya. Fasara fi takdir, maka dikatakanlah dalam takdirnya, ya, di fa inna maqsudahu bainahu baina qiblatihi, ya, maka yaitu itu yang dimaksud dengan dikatakan Allah antaranya dan kiblatnya. Waqilah wa ala hadzafil mudhaf ay azamatillah wa sawabihi, atau diartikan dengan mudhaf artinya kebesaran Allah dan pahalanya Allah. Berkata Ibnu Abdul Bar, kalamun kharaja ala ta'zim li sya'nil qiblah. Kata Ibnu Abdul Bar, ini adalah ungkapan dalam mengagungkan arah kiblat. Allah itu bagaimanapun kita menghadap, kalau seandainya Allah dengan zatnya ada di hadapan orang salat, tentu bagaimana kalau orang menghadap ke barat dan ke timur? Suatu di Ka'bah saya itu kan ada 4 posisi orang, ya kan? Berarti Allah ada di mana-mana, ya. Dan ini pemahaman orang mengatakan menukil hadis ini untuk menolak ayat-ayat dan hadis istiwa Allah, itu tidak tepat sekali. Karena tidak ada pun seorang pun memahami hadis itu bahwa Allah dengan zatnya di hadapan orang sedang sholat. Ya, maksudnya adalah mengagungkan posisi sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah memang di hadapan Dia. Karena kemanapun kita menghadap di bumi ini, hakikatnya kita menghadap ke ulu, ya, menghadap ke langit. Karena bumi ini kecil dibanding dengan langit, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas langit. Taib. Kemudian faqayatun nusus, ya, yaitu adalah dorongan untuk mengagungkan kiblat, ya. Imtisal wa taslim li amrillah, yaitu pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala bila ihtija ilaiha, menghadap kepada kiblat itu. Hatta anal abda in fa'ala wa aqama shalah kama amara sara aqrab ma yakunu min rabbih. Contoh dikatakan juga aqrab ma yakunu abdi rabbi wa huwa sajid. Ya, posisi yang sangat dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Apa berarti Allah di bumi? Tidak. Dalam artian apa? Kedekatan dari sisi apa? Ya, dari sisi posisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena sangat menundukkan kepalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, kama arsalaka rabbuka wa yanzur ilaihi Allah, dan Allah melihat kepadanya, wa tasirus shalah sijalun bainal abdi wa rabbi, sehingga salat itu hubungan antara Rabb dengan hambanya. Falaysa bidahiyat al-adab ina idzin ayat suka, tidaklah suatu dan merupakan hal yang jelas, suatu hal yang sudah pasti dalam beradab, ya, ketika seorang meliur
ke arah kiblat, ya tentu tidaklah pantas. Ya ini maksudnya seperti itu, dan bukan berarti Allah dengan zat di sana, ya. Bahkan di keluar salat pun seorang muslim dilarang menghadap kiblat dengan apa? Buang air, kan nggak boleh kita hadap kiblat dengan buang air, ya. Nah. Kemudian dan ini beberapa penjelasan para ulama menjelaskan makna hadis tersebut, ya. Fahai tanbihat syar'iyyah laha maghza 'azim wa idafatul qadisiyah 'alal makan bi taqdis rabbil makan. Itu mengagungkan tempat dengan bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mengagungkan apa namanya? Mengagungkan tempat-tempat yang disuruh diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yu'azzim sya'airillah fa huwa min taqwal qulub. Kesimpulannya, hadis jariyah yang pertama mengatakan i'tiraf, hanya Qausai dan Qumari, tidak ada seorang ulama hadis menyalahkan hadis tersebut, mendhaifkan hadis tersebut. Kesimpulan kedua, dia berhujah dengan hadis itu bahwa Allah, apabila seorang kalian berada dalam salatnya, Allah dia memanggil Rabb-nya dan atau Rabb-nya berada antara kiblat, bukan berarti zat Allah di situ, ya. Yang dimaksud adalah keagungan Allah, ataupun dia sedang menghadap Rabb-nya dalam posisi itu dan mengarah ke kiblat. Para ulama mengatakan di situ adalah bagian dari pengagungan kiblat itu sendiri. Ya. Itu berapa penjelasan? Ya, kemudian lagi tinggal berapa menit? Ya. Asyarah? Baik. Kemudian dia berhujah pula dengan hadis dalam kitab dia ini menafikan ulu Allah SWT. Ya, seperti ini dia tidak mengetahui bahwa pertanyaan Allah ada di mana sebelum terciptanya alam telah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi. Dan Nabi tidak berkata kepada mereka bahwa pertanyaan tersebut bid'ah atau tidak boleh. Bukhari mengatakan, ya. Hadis menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat. Jadi ketika dia mengatakan sini, ini utusan Yaman ini datang, idza dakhala nasu min ahli Yaman, ada kaum muslimin datang dari Yaman ini, ya dia bertanya, ji'naka, kami datang kepadamu linatafaqaha fid din, untuk mempelajari agama. Nas'alaka an awal hadzal amr, ingin bertanya pertama dari ciptaan makhluk ini, makana, apa yang ada? Qala kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada, kemudian tidak ada bersatu pun bersamanya. Di sini tidak menafikan setelah ada ciptakan aras, baru Allah istiwa di atas aras. Iya, sebelum ciptakan makhluk setelah aras, ya Allah tidak beristiwa atas aras. Ya, maka disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi kemarin yang yang setelah kita jelaskan, summa khalaqa aras fastawa alaih. Ya, Allah menciptakan aras kemudian istiwa atas aras. Tetapi hadis ini kan diriwayatkan Imam Bukhari. Kita lihat di sini. Imam Bukhari melakukan hadis ini justru dalam masalah istiwa. Ya, makna hadis ini ya. Ya. Hadis ini di mana diriwayatkan Imam Bukhari? Diriwayatkan Imam Bukhari yaitu bab wa kana arsyu 'alal ma' wa rabbul 'arsyil 'azim. Ketika dalam tafsir Bukhari ini dalam kitab tafsir di sini. Qala Abul Aliyah setelah menyebutkan ini, bab itu judul bab. Hadis ini di bawah bab ini. Jadi bagian yang menunjukkan tentang istiwa, karenanya disebutkan Imam Bukhari hadis ini di bawah ini. Di bawah bab ini, dalam bab ini. Qala Abul Aliyah istawa ila sama irtafa'a. Artinya istawa kepada langit, artinya irtafa'a. Ya, naik. Kemudian waqala Mujahid istawa ala. Istawa ala arsy artinya kata Mujahid adalah ala, yaitu di atas aras. Ya, ala. Berkata Ibnu Abbas, ya, di sini Al-Majid, Al-Karim, Al-Adud, ini nama-nama Allah SWT. Kemudian setelah itu baru disebutkan hadis yang ini. Hadis ini yaitu, ya, ini inda Nabi SAW ija qaum min Bani Tamim. Kami berada di sini lalu datang kaum dari Bani Tamim. Iqbalu bushra ya Bani Tamim. Faqala basyartana wa fa'atina fadakhala nasu min ahli Yaman. Ya. Lalu kami beri kabar gembiralah kami, terimalah kabar gembira wahai ahli Tamim kata Rasulullah SAW. Kemudian ahli Tamim ini mengatakan engkau telah beri kami kabar gembira. Fa'atina maka berilah kami. Lalu masuk orang-orang dari ahli Yaman. Faqala Iqbal bushra ya ahli Yaman. Terimalah kabar gembira wahai ahli Yaman. Ya, idza lam yaqbalha Banu Tamim, jika tidak diterima oleh Banu Tamim. Qalu qabilna ji'naka linatafaqa fi din wa nas'alaka an awali hadzal amr.
kami datang kepada engkau untuk mempelajari agama dan kami bertanya tentang engkau tentang awal penciptaan makhluk ini. Makana, apa yang ada? Kana lam yakun syai'an qablahu wa kana arsyu 'alal ma'. Ya, ada Allah dan tidak ada sesuatu pun dan arsy Allah di atas air. Semua khalqa samalu ard wa kataba dzikra wa fi dzikri kulli syai'. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan mencatat semua takdir dari makhluk di Lauh Mahfuz. Jadi hadis ini ditempatkan di dalam masalah sifat arsy oleh Imam Al-Bukhari. Setelah itu Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang Allah itu di atas langit. Di mana ketika menyebutkan tentang hadis yaitu Zainab binti Jahsh, yaitu disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala ja'a Zaid bin Harisah yashku. Jadi Zaid bin Harisah datang kepada Nabi SAW mengadu, fa yaqul ittaqillah wamsik 'alaika zaujak. Yani dalam surah Al-Ahzab. Lalu Nabi mengatakan, bertawakallah pada Allah, peganglah istrimu, jangan diceraikan, itu maksudnya. Qala Anas, law kana Rasulullah SAW katiman syai'an lakatamu hadi. Lalu seandainya Rasulullah SAW mulai menyebutkan sesuatu, sungguh akan menyebutkan peristiwa ini. Qala. Nah, lalu siapa sini? Qala sini fakat Zainab takhfaru azwaji Nabi SAW. Jadi Anas ini berkata, maka Zainab berbangga kepada istri-istri Nabi yang lain. Apa kebanggaan Zainab di sini? Zawajakunna ahlikunna wa zawajanallahu ta'ala min fawqi sab'in samawat. Kalian dinikahkan oleh orang-orang tua kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang 7. Jadi di sini menetapkan tentang ulunya Allah. Makanya sebagai hadis itu oleh Imam Bukhari di situ. Ya, baik. Nah, ini dah. Ada lagi dia menyebut di sini, ya. Juga hadis yang sebelumnya, fi amma ini sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa Imam Bukhari mentakwil. Nah, ini akan kita sebut juga. Imam Bukhari dan takwil. Kemudian juga Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad juga mentakwil. Jadi nanti kita sebut apa yang ditakwil Imam Bukhari sini, kata-kata wajah. Ya, kemudian juga Imam Ahmad dikatakan oleh dia mentakwil, yaitu ketika menafsirkan firman Allah SWT, ya, wajah arabuka wal malaku saffan saffa. Di sini ada kisah sedikit menyebut nama saya dalam kitab ini. Sekitar bulan Maret tahun 2010 saya mengikuti suatu acara di Jakarta Selatan. Jadi katanya ini takwil terhadap teks musyabihat telah dilakukan oleh para ulama salaf. Para ulama salaf. Seandainya riwayat ini sahih dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad, kenapa semestinya Anda hanya mentakwil ini saja? Kenapa takwil yang lain-lain? Kalau ikut salah, padahal riwayat jelas tidak benar dan pemahaman yang keliru terhadap apa yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dan ya apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Nah, di sini dia menceritakan, akan tapi kaum Wahabi seringkali mengingkari fakta-fakta tersebut dengan berbagai macam alasan yang tidak ilmiah dan selalu dibuat-buat. Seorang teman saya berinisial Ade ini nggak tahu nih, anak dungu atau siapa kependekannya, menceritakan pengalamannya ketika berdialog dengan AM ini maksudnya saya, Ali Musri, tokoh Wahabi kelahiran Sumatera yang sekarang tinggal di Jember. Ade bercerita begini, sekitar bulan Maret tahun 2010 saya mengikuti suatu acara di Jakarta Selatan. Padahal saya di bulan Maret itu nggak ada acara di Jakarta Selatan 2010. Dan itu saya tandai di kalender saya itu. Karena buku ini sudah pernah saya baca dan saya lihat memang pernah saya ke Jakarta Maret 2010. Nggak ada. Acara tersebut diadakan oleh salah satu ormas Islam di Indonesia. Saya tidak pernah mengadakan ormas Islam mengadakan kegiatan. Dia sudah dua kebohongannya. Dalam acara itu ada seorang pemateri Wahabi yang berasal dari Sumatera dan saya ini tinggal di Jember. Di antara materi yang disampaikan adalah persoalan takwil. Saya tidak pernah rasanya apa yang dibahas takwil di situ, nggak ingat ya. Dalam pandangannya, takwil ada ayat mutasyabihat tidak boleh lakukan, sehingga dengan asumsi demikian ia meyakini bahwa Allah itu bertempat atau berada di atas aras. Nah, dia menggunakan ayat Ar-Rahman Ashistawa. Lalu saya mengajukan beberapa ayat lain yang justru menunjukkan kalau Allah tidak ada di atas aras. Akibatnya terjadi dialog sengit. Selama saya berulang-ulang mengisi kajian di Jakarta, belum ada seorang pun yang terasa yang sehingga saya berdiskusi, apalagi sengit gitu ya, antara saya dengan Ustadz lulusan Madinah tersebut. Wah, hebat. Lalu setelah itu saya membeberkan fakta dan data-data akurat bahwa tradisi takwil sudah biasa dilakukan oleh ulama salaf. Salah satu adalah takwil yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal atas ayat wajah arabuka malaku saffan saffa. Imam Ahmad berkata takwil ayat tersebut dengan ja'a sawabuhu wa
qada'uhu, datangnya pahala dan ketetapan Allah. Setelah itu Ustaz Ali Musri mencari takwil Imam Ahmad tersebut di software Maktabah Syamilah. Saya enggak bawa laptop biasanya, enggak tahu tuh. Setelah dia menemukan, dia membaca komentar Imam Baihaqi yang membunyi hadza isnadul la ghubar alaihi. Saat ini tidak ada noda di atasnya, bersih. Yang menunjukkan bahwa sanadnya memang sahih. Ini enggak ada, antum cariin kitab Baihaqi. Ini hanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Ya. Ternyata aneh sekali Ustaz tersebut tertawa dan membawa komentar atau penilaian Baihaqi yang berupa redaksi hadza isnahu la ghubar alaihi, ya, tersebut siga redaksi yang menunjukkan atas kelemahan suatu sanad. Nah, saya juga heran, mengapa Ustaz Lurmanina tersebut tidak begitu memahami istilah-istilah yang biasa dipakai oleh para ahli hadis. Ia tidak mengerti bahwa pernyataan Baihaqi yang berbunyi hadza isnad la ghubar alaihi bermakna bahwa sanad tersebut tidak ada nodanya sama sekali, alias sahih. Sayangnya berhubung waktu yang disediakan oleh penitia moderator telah habis. Nah, saya tidak bisa membantah dan mengomentari kembali. Nah, baik, udahlah kita jawab dulu apa maksudnya dengan takwil Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari bukanlah mentakwil. Antum lihat bunyinya dalam Sahih Bukhari itu. Ya, Imam Bukhari menyebutkan 2 kali. Yang pertama dalam kitab tafsir itu tafsir suratul Qasas. Apa kata kullu syai'in halikun illa wajha. Illa malikuhu, bukan mulkahu. Kalau mulkahu kekuasaan Allah, bumi kekuasaan Allah, langit kekuasaan Allah, semua kekuasaan Allah. Jadi apa yang hancur kalau tidak kekuasaan Allah, tidak kalau antum taktikan kekuasaan? Enggak ketemu artinya. Maka artinya yang benar illa maliku, yang punya wajah. Kemudian juga tidak ditakwil illa mauribi wajah, atau yang dikerjakan amal mencari wajah Allah. Tetap ditetapkan wajah Allah di situ. Baca baik-baik lafadznya, konteksnya. Kecuali amalan yang ditujukan mencari wajah Allah, ingin melihat wajah Allah. Karena melihat wajah Allah itu nikmat yang paling besar dalam surga Allah SWT. Sebenarnya doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Semua orang merindukan, maka oleh itu motivasi dalam amal soleh dikatakan untuk mencari wajah Allah. Karena orang-orang nikmat terbesar kala di akhirat adalah lilladzina amanu wa ziyadah. Ya, alladzi amanul husna wa ziyada, orang-orang beriman diberi surga Allah dan tambahan. Maksudnya apa? Melihat wajah Allah, lihat tafsirnya. Di sini juga kecuali amalan yang diguncari untuk melihat wajah Allah. Itu disebutkan oleh itu perkataan Mujahid, ya, bukan perkataan Bukhari itu. Ya. Jadi ila malikahu, kecuali yang punya wajah. Itu maksudnya. Iya, kalau wajah Allah kekal, berarti ya zat Allah kekal, itu maksudnya. Tidak takwil itu, ya, tapi dengan lazim daripada makna. Nah, kemudian berikutnya wa yuqal illa ma wurida bihi wajh Allah. Bukan di situ ditetapkan kecuali amalan untuk mencari wajah Allah, tetap disebutkan wajah Allah di situ. Ya, karena ini lazim dari sebuah makna. Ya. Taib. Kemudian setelah itu lihat ketika beliau mentafsirkan ayat Al-Qasas lagi, ya. Bab qaulillah ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Di sana beliau meriwayatkan tentang hadis menetapkan wajah bagi Allah. Setelah bab yang itu, bab ini dalam bab tauhid, ya. Dalam bab tauhid tentang bicara tentang sifat-sifat Allah di situ. Nah, ketika beliau menyebut qaulillah ta'ala, kalau di sana tafsir, ya, tafsir surat Al-Qasas. Kalau di sini bicara tentang sifat-sifat Allah, maka setelah menyebutkan ayat ini bab qaulillah ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha, disebutkan hadis yang menetapkan wajah bagi Allah, yaitu hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Hammad bin Zaid, an Amr bin Jabir radhiyallahu anhuma, ya. Dia katanya qala lamma nazala hadhil ayah, tak kala turun ayat ini, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Ya, sungguh Allah itu mampu menurunkan azab dari arah atas kalian. Qala Nabi SAW, Nabi SAW berdoa, a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. A'udzu biwajhika. Ini kenapa diwakilkan hadis? Karena menafsirkan tentang sifat wajah Allah yang ada dalam ayat yang beliau tafsirkan. Terus setelah itu, aw min tahti arjulikum, ya, atau Allah juga mampu menazab kalian dari arah bawah kaki kalian. Apa kata Rasulullah SAW? A'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Aw yulbisakum syi'an, atau Allah menjadi kalian berpecah belah. Faqala Nabi SAW, hada aisar, ini lebih ringan, kata Rasulullah SAW. Jadi maka, ya, buyar sudah hujah-hujahnya buku pintar ini, atau buku pintar yang menunjukkan kebodohan orang pengarangnya.
Wallahu alam. Masih banyak sebetulnya ya ikhwan. Ya. Itu di antara jawaban-jawaban yang